Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. S2, bab kedua. Selesai mandi, Arhan sudah berganti pakaian dengan piyama tidur yang ia bawa sebelumnya. Sementara itu, Elena masih sibuk membuka siger di kepalanya yang cukup membuatnya kerepotan, bahkan sudah membuatnya emosi bukan main dari tadi. Ish. Elena menekuk mukanya karena kesulitan yang dialaminya. Tidak usah marah-marah seperti itu. Biar aku bantu. Arhan berjalan ke arah Elena yang sedang duduk di depan meja rias. Dengan cekatan Arhan membuka siger itu dan membuka sanggul besar di atas kepala Elena. Semua itu dilakukan dengan begitu telaten dan lembut penuh kesabaran. Elena sesekali memperhatikan wajah Arhan yang kini sudah resmi menjadi suaminya. Meskipun masih terasa asing, namun tak dapat dipungkiri kalau pria itu memiliki wajah yang tak kalah tampan dari Dimas, bahkan setingkat lebih tampan dari mantan kekasihnya itu. Sudah selesai. Sekarang kamu mandi dulu sana. Arhan meletakkan sanggul tersebut di atas meja. Elena mengerjapkan matanya. Saking asik melamun ia sampai baru tersadar kalau Arhan telah selesai mengerjakan tugasnya. Elena pun segera pergi ke kamar mandi dan sekalian berganti baju di sana. Di dalam kamar mandi, ia dihantui perasaan takut. Setelah ini, apakah yang akan terjadi antara dirinya dengan Arhan? Haruskah mereka melakukan ritual malam pertama? Iya, Elena bergidik. Ia belum pernah melakukan hal intim dengan seorang lelaki, bahkan dengan Dimas sekalipun. Bahkan ciuman bibir saja dia belum pernah. Bagaimana mungkin dia langsung melakukan ritual malam pertama dengan pria asing seperti Arhan meskipun kini mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri? Ya, Tuhan. Mana mungkin aku melakukannya dengan lelaki yang baru aku kenal? Itu mustahil. Elena menggeleng sembari menutup wajahnya. Bayang-bayang mengerikan kini bahkan muncul di pikiran Elena. Ingin sekali ia bisa kabur dari situasi membingungkan ini. Rasanya enggan untuk kembali ke kamar dan bertemu Arhan lagi. Tetapi tidak mungkin juga ia tidur di kamar mandi. Akhirnya Elena memaksakan diri untuk keluar dari kamar mandi. Meski jantungnya berdebar tak karuan. Hal pertama yang ia lihat adalah Arhan yang sudah berbaring di atas tempat tidur. Ternyata lelaki itu masih terjaga dan hal itu sudah membuat Elena terganggu. Tubuhnya makin bergetar dengan ketakutan yang semakin meraja. Kenapa Om tidur di situ? Tanya Elena menggigit bibirnya. Ia pikir Arhan akan paham dengan situasinya dan memilih tidur di sofa tanpa diminta. Memangnya kenapa aku tidak boleh tidur di sini? Tanya Arhan dengan ekspresi datarnya. Pria itu memang sejak awal bersikap sangat acuh pada Elena, seperti tidak tertarik sama sekali. Menyebalkan sekali. Elena menggerutu atas sikap Arhan tersebut. Kamu harus ingat kalau sekarang kita sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Arhan menegaskan. Tapi kita tidak mungkin melakukan. Elena menjepit bibirnya. Ia remat jemari tangannya dengan wajah gugup. Sungguh ia masih sangat takut dengan lelaki tampan di hadapannya itu. Arhan bangun dan menghampiri Elena yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Pria itu berdiri tepat di depan Elena, menatapnya dengan intens dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku suamimu sekarang, El. Jadi aku bebas melakukan apapun. Suara bariton Arhan sukses membuat tubuh Elena meremang. Maksud Om? Elena mundur ke belakang hingga tubuhnya membentur pintu kamar mandi. Jangan bilang kalau Arhan ingin menuntut haknya dikala dia belum siap sama sekali. Ia tidak ingin diperkosa suami sendiri. Wajah Elena memucat. Kedua matanya masih beradu pandang dengan kedua mata tajam Arhan. Sesaat kemudian tubuh Elena terasa ringan di udara. Ternyata Arhan menggendongnya ke tempat tidur dan melemparkannya ke kasur. Ah! Pekik Elena kaget. Apa-apaan ini Om? Jangan macam-macam atau aku teriak. Ancam Elena ketakutan. Arhan tertawa kecil. Ia menyugar rambutnya dengan kasar kemudian mengunci kedua tangannya di pinggang. Arhan berdiri tegak di depan Elena yang ketakutan. Dasar gadis bodoh. Ini malam pertama kita.
Kamu pikir akan ada orang yang datang saat kamu teriak? Sindir Arhan mengingatkan. Wajah Elana memerah. Ya, ini adalah malam pertama mereka dan katanya pengantin perempuan akan selalu berteriak jika melakukan ritual sakral itu. Elana merasa frustasi dan ingin kabur dari hadapan lelaki itu jika bisa. Elana terdiam bingung. Ia melihat Arhan yang kini membungkuk dan hingga makin mendekat ke arahnya, membuat Elana beringsut mundur karena takut. Namun rupanya ketakutan Elana tidak beralasan karena Arhan justru menarik selimut dan menutupi tubuh Elana dengan selimut. Tidurlah dan jangan banyak bicara lagi. Aku sudah mengantuk dari tadi. Tidur dengan tenang dan jangan ganggu aku. Arhan mematikan lampu tidurnya dan mulai memejamkan matanya dengan tenang. Berbeda dengan Elena yang malah terbengong melihat kelakuan suaminya itu. Ia tidak menyangka kalau Arhan akan setenang ini di malam pertama mereka. Bahkan pria itu tidak membahas apapun tentang pernikahan ini. Elena menghela napas lega, ia tersenyum tipis. Arhan seakan tidak peduli dan bukankah itu bagus? Ia tidak harus bersusah payah melawan pria seperti Arhan untuk melindungi dirinya. Dengan begitu dia pun bisa tidur dengan nyenyak di samping Arhan. Di tempat lain, Dimas sedang menenggak botol minumannya. Lelaki itu mabuk parah malam ini. Ia masih terbayang wajah Elena yang seharusnya menikmati malam pertama bersamanya. Shit! Dimas melemparkan botol minuman di tangannya hingga hancur berkeping-keping membasahi lantai. Ergi! Dimas menyugar rambutnya dengan kasar. Siapa yang menyangka kalau dirinya akan kehilangan wanita yang ia cintai dalam sekejap mata. Dan parahnya lagi lelaki yang kini menikahi Elana adalah Arhan, paman Dimas sendiri. Secara otomatis mereka pasti akan sering bertemu dan hatinya akan semakin sakit manakala harus melihat kemesraan keduanya. Sial, Dimas lagi-lagi mengumpat. Ia kesal pada Riana yang telah menghancurkan pernikahan impiannya dengan Elana. Seandainya perempuan itu tidak nekat datang ke pesta pernikahannya dengan Elana, mungkin saat ini Elana sudah resmi menjadi istrinya. Matahari sudah meninggi kala Elana membuka matanya. Ia celingukan karena tidak melihat sosok Arhan di tempat tidur. Sepertinya lelaki itu tengah mandi. Karena terdengar suara gemercik air di kamar mandi. Dertit. Ponsel Elana berbunyi. Ternyata Kemala yang menelponnya. Dengan mata yang masih kiip, Elana menjawab panggilan telepon itu. Selamat pagi sayang. Bagaimana kabarmu? Nah, apa kamu baik-baik saja? Terdengar nada cemas dalam suara Kemala. Nakir mah, siapa juga yang akan baik-baik saja dengan pernikahan model begini? Elana menyindir ibunya. Maafkan kami. Nak, apa Arhan memperlakukan dengan kasar? Elana terdiam. Arhan memang tidak bersikap kasar padanya, malah pria itu tidak menyentuhnya sama sekali. Ceklek. Ma, aku tutup dulu teleponnya. Elana cepat-cepat memutus sambung teleponnya dan menaruh ponselnya kembali di atas nakas. Pintu kamar mandi terbuka. Elana cepat-cepat memejamkan matanya berpura-pura masih tertidur. Namun diam-diam Elana mengintip Arhan yang berjalan dengan hanya menggunakan handuknya saja hingga dada bidang dan perut kotak-kotak lelaki itu terlihat dengan jelas. Elana menelan salivanya karena tubuh Arhan terlihat sangat proporsional. Arhan berjalan menuju lemari yang sudah tersedia baju ganti untuknya. Asistennya tamat telah menyiapkan semuanya dengan cekatan sebelumnya. Arhan berniat memakai baju dan celana di depan Elana karena mengira kalau wanita itu masih tertidur pulas. Tanpa malu Arhan meloloskan handuk dari tubuhnya hingga tubuhnya benar-benar polos. Elana yang hanya berpura-pura tidur tentu saja kaget dan sontak berteriak saat matanya ternoda melihat tubuh telanjang Arhan dari belakang. Ah, dasar gila. Apa maksudmu telanjang di depanku? Hah? Elana melempar bantal ke arah lelaki itu. Arhan yang juga kaget sontak meraih handuknya kembali dan memakainya untuk menutupi tubuhnya lagi. Pipinya merona karena malu. Arhan mengalihkan pandangannya ke arah Elana yang menutupi wajah dengan selimut.
Lelaki itu pun geram karena merasa dibohongi oleh Helena yang pura-pura tidur tadi. Dengan cepat Arhan memakai baju dan celananya. Setelah itu dia melangkahkan kakinya mendekati Alana. Melipat kedua tangannya di depan dada. Bocah nakal, beraninya kamu membohongiku. Suara bariton itu membuat Alana ketakutan. Dalam bayangannya Arhan masih belum memakai bajunya. Hingga terasa pipi Alana menghangat. Pergi om, jangan dekati aku. Alana masih belum mau membuka selimut yang menutupi wajahnya. Arhan berdecak. Ia gemas dengan sikap Alana yang menyebalkan itu. Buka, gadis bodoh. Arhan menarik paksa selimut yang masih dipegang erat oleh Alana. Alana panik dan sesegera mungkin memejamkan matanya seolah takut melihat sesuatu yang menyeramkan di depan matanya. Buka matamu Alana. Arhan memerintah. Tidak, om gak pakai baju. Alana menggeleng kuat. Arhan mengerutkan keningnya. Ia menahan tawa lalu melemparkan handuk ke kepala Alana hingga menutupi wajah perempuan itu. Mandi sana biar otakmu tidak kotor. Arhan melengos. Alana terdiam. Perlahan ia menurunkan handuk dari kepalanya dan melihat ke arah Arhan yang sudah memakai bajunya dengan lengkap. Cepat mandi, kita sarapan bareng di bawah. Iya. Alana tersipu malu dan dengan langkah cepat ia pergi ke kamar mandi. Arhan menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka akan menikahi gadis seperti Alana yang polos. Bersambung.